Halo Sobat Genfest. Selamat bergabung ya. Kita tunggu Andre untuk join. Oke, ketemu lagi ya di program live chat Instagram tentunya bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, di kesempatan siang kali ini kita akan berbincang santai ya terkait dengan investasi tentunya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya tentunya udah teman-teman udah kenal semuanya ya karena tiap hari juga live. Dan untuk tema kali ini kita akan ngebahas terkait tema investasi yaitu nabung dan investasi. Nah, Gen Z ini pilih yang mana nih? Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol ya nanti bareng Andre, tapi Andre-nya belum bisa join. Oke, bentar kita tunggu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh juga ya, silakan. Oke, selamat siang ya semuanya. Oke, selamat siang Dre. Oke, halo, selamat siang, Mas Ya, Vino. Selamat siang, ya, Sobat Genfest semuanya. ya, tadi Apa kabar, Mas? udah ya baik, alhamdulillah. Ya, tadi udah sedikit intro ya. Jadi kita Ya, di program live chat kali ini akan ngebahas terkait dengan tema nabung versus investasi. Nah, Gen Z ini pilih yang mana gitu. Nah, kita tahu eh memang untuk khusus bukan khusus ya. Jadi untuk Gen Z ini emang agak sedikit boleh dibilang agak sedikit boros lah ya. Nah, ini tentunya berdampak pada apa namanya keuangan, terutama ya keuangan untuk investasi atau nabung. Nah, ini kira-kira gimana sih, Andre? Maksudnya dari Andre sendiri pandangannya seperti apa gitu? iya, kalau ngomong soal gadget sih yang banyak berkeluh kesah nih, kadang mereka secara nggak sadar mungkin tiba-tiba belanja online gitu ya, check out, nggak terasa lama-lama boros, dan pada akhirnya susah untuk ngatur keuangan gitu ya. Jadi, teman-teman, mungkin teman-teman yang gadget sudah nonton ya, Penami dan mengatur ya keuangan dengan baik dan benar agar tentunya kita punya tabungan ya dan juga investasi di masa yang akan datang teman-teman. Jadi langkah pertama mungkin yang menurut saya penting teman-teman lakukan adalah kenali dulu skala prioritas ya. Jadi biar mencegah keborosan ini ya sebelum beli barang harus tahu dulu nih kira-kira ini lagi butuh atau lagi cuman kemauan doang secara semata gitu. Jadi kita punya filter di situ teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman juga di awal itu udah punya budgeting plan. Jadi teman-teman sudah punya budget khusus misalnya buat sehari-hari, daily itu buat transport itu berapa, misalnya terus buat belanja, buat self-reward itu berapa, agar nggak boncos semua gitu ya. Jangan hanya ada uangnya, ada sekedar ada di dompet atau di rekening langsung dipakai semua, jangan. Harus di planning ya, harus punya budgeting yang ideal sebenarnya. Terus sesuai dengan tema gitu ya, ngomong-ngomong soal nabung sama invest, pilih yang mana nih ya untuk para Gen Z ya. Mungkin sedikit ngejelasin aja dulu bahwa nabung sama investasi ini adalah dua hal yang berbeda. Walaupun memang kelihatannya mirip-mirip gitu ya, kita sama-sama menyisihkan uang dulu proses di awal, baru nanti kita akan tempatkan uang tersebut gitu ya. Ada yang mungkin nempatin ke bank atau mungkin ke celengan atau mungkin ke saham gitu ya. Tapi yang menjadi garis besar perbedaan adalah kalau kita ngomongin nabung, ketika kita menyisihkan uang, uangnya itu mungkin cenderung tidak akan bertumbuh gitu, tidak akan growth ya teman-teman ya. Memang ada sih tabungan yang menawarkan imbal hasil bunga ya, tapi kan sebesar apa sih gitu ya. Nah itu pun juga nanti akan tergantung besaran saldo yang ada di rekening tersebut juga. Jadi menurut saya kurang ideal kalau teman-teman ngincer growth, ngincer imbal hasil, tapi cuman hanya menabung gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomong investasi, investasi ini kan tujuannya ada agar kita bisa mendapatkan imbal hasil, agar dana kita ini yang udah kita sisihkan itu bisa growth nantinya.
Oleh karena itu, nanti pendapatannya sendiri adalah ya ke berbagai instrumen-instrumen seperti mungkin di saham gitu ya, atau mungkin di reksadana, di ETF, obligasi gitu ya, yang bisa menjadi tujuan-tujuan penempatan dana agar uangnya bertumbuh sehingga nanti bisa menjadi tambahan income ya untuk teman-teman dan bisa mendapatkan goals teman-teman di masa yang akan datang ya. Jadi itu ya mungkin saya bisa menjelaskan konsep investasi adalah di mana kita setelah kita menyisihkan dana dan kita tempatkan di suatu instrumen untuk mencapai imbal hasil yang optimal sehingga uang kita itu bisa growth ya teman-teman nih, atau ibaratnya kita mempekerjakan uang kita gitu ya, uang bekerja buat kita nih agar dia bisa menghasilkan income tambahan juga nantinya untuk kita, jadi kita juga yang merasa enak nih gitu ya. Itu sih Mas Vino ya kalau ngomongin soal Gen Z. Dan tadi sedikit advice soal nabung dan invest, saya sih prefer investasi nih. Oh, dari Mas Vino sendiri mungkin ada sharing kenapa sih dari teman-teman Gen Z ini harus mulai berinvestasi dari sekarang? Ya, ya, jadi prinsipnya mungkin ke arah terkait dengan usia produktif ya. Kita kan apa namanya dalam hidup ini kan dibatasi oleh usia produktif gitu. Nah itu satu hal ya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan apa namanya cita-cita atau tujuan yang mungkin memerlukan dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita peroleh dari income kita gitu. Jadi dua hal tersebut ini menjadi salah satu apa namanya alasan penting ya kenapa kita harus segera mulai investasi karena tadi ya usia produktif kita kan terbatas dengan usia pensiun. Tidak selamanya kita akan apa namanya bisa menghasilkan uang gitu dengan cara bekerja. Nah, cara lainnya gimana untuk menghasilkan uang? Yaitu tentunya dengan cara berinvestasi gitu. Nah, kemudian dengan alasan yang kedua tadi ya bahwa ketika kita mempunyai cita-cita yang tinggi dan itu memerlukan dana yang besar, itu kan juga tidak mungkin kalau kita membiayai hal tersebut itu dengan istilahnya hanya dana yang kita peroleh tiap bulan. Mau nggak mau kita harus rajin berinvestasi ya di mana di satu titik nanti dana yang diperlukan tersebut itu bisa terkumpul gitu. Nah, kenapa menabung kenapa investasi bukan menabung? Toh menabung juga konsepnya sama-sama apa namanya, mengumpulkan uang gitu. Kalau tujuannya memang untuk apa namanya, eee, membiayai satu tujuan yang memang perlu dana yang besar gitu, beli rumah atau apa gitu. Nah, bedanya adalah kalau kita nabung, tadi dari sisi return itu mungkin, tidak akan terlalu membantu ya. Dalam artian, oke memang, uang kita akan terkumpul, tapi mungkin terkumpulnya akan, jauh lebih, lamalah, untuk mencapai target yang, sudah kita tentukan. Nah, berbeda dengan investasi, kalau misalnya dengan jumlah uang yang sama mungkin, eee, kita itu bisa mencapai, tujuan kita itu dalam waktu yang bisa lebih cepat ya. Jadi ini tentunya eh, dengan harapan bahwa investasi kita itu menghasilkan return yang cukup bagus gitu, Andre. Dan itu bisa dicapai sebenarnya kalau teman-teman tentunya melek terkait Ya, dengan dunia investasi. Jadi semakin cepat akan semakin baik kita. Oke, nah eh, untuk investasi sendiri ini tentunya ada satu syarat ya terkait dengan dana. Nah, kira-kira untuk dana investasi itu idealnya itu dana apa itu, Andre? Apakah dana kebutuhan sehari-hari atau dana yang memang apa namanya sengaja untuk investasi gitu? iya, kalau ngomongin soal dana yang akan digunakan ya, sudah wajib memang hukumnya teman-teman ketika kita untuk investasi itu harus pakai dana dingin ya atau idle money teman-teman. Kenapa? Karena bisa berbahaya dan bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri kalau kita berinvestasi menggunakan uang yang tidak semestinya itu digunakan untuk invest. Misalnya teman-teman menggunakan uang yang seharusnya itu mungkin untuk bayar cicilan atau mungkin uang yang harus teman-teman gunakan untuk kebutuhan sehari-hari tapi dipaksakan untuk invest atau untuk trading gitu ya. Saya rasa itu nggak bijak gitu ya.
dari situ udah nggak bijak dan pasti nanti cenderung akan lebih merugikan teman-teman pastinya. Dan tentu nanti akan berpengaruh juga ya ke arah psikologis ya teman-teman ya. Ketika kita menggunakan uang yang tidak semestinya buat invest, tapi kita paksakan, biasanya kita jadi lebih cemas gitu ya, lebih tidak tenang gitu dalam menjalani proses investasi. Jadi saran saya gunakan uang dingin, dan agar uang dingin itu bisa tahu besarannya berapa, oleh karena teman-teman di awal harus punya budgeting plan dulu teman-teman ya. Jadi setelah diprioritaskan dulu mana yang alokasi dana yang penting-penting dulu gitu ya, buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, transport gitu ya. Dan baru sisa dari kebutuhan-kebutuhan penting itu mungkin bisa lebih digunakan untuk diinvestasikan daripada hanya untuk kebutuhan konsumtif. Kan sayang ya untuk dia bisa untuk konsumtif, tapi mungkin lebih ditekankan kita invest karena pasti teman-teman saya rasa punya impian juga ya untuk di masa yang datang ya, banyak mungkin hal yang ingin dicapai, banyak yang mau dibeli. Oleh karena itu better sih teman-teman invest aja dananya ya, daripada nggak pakai atau dipakai untuk konsumtif gitu ya. Dan ngomongin soal investasi juga perlu diingat akan adanya risiko gitu ya. Jadi untuk menghindari dengan yang namanya investasi bodong adalah, teman-teman perlu tahu investasi kalau tidak ada cerita, misal investasi nggak ada risikonya, saya rasa itu adalah hoax, dan itu fix mengarah ke investasi bodong. Karena faktanya, dan teman-teman harus tahu bahwa investasi itu ada risikonya. Semakin besar return yang bisa diberikan, maka semakin besar juga risiko yang akan mengikutinya teman-teman nantinya. Oleh karena itu kita harus aware juga di mana sih profil risiko kita, ya. Apakah teman-teman termasuk orang yang bisa mentolerir risiko yang rendah, yang sedang, ataupun yang berat gitu ya. Setiap orang pasti berbeda. Saya, Mas Vino, tentu pasti akan berbeda. Dan untuk mengetahui hal tersebut, biasanya by experience sih nanti ya. Teman-teman akan punya experience pribadi dan pastinya menyesuaikan dengan kondisi dari teman-teman juga gitu ya. Karena setiap orang pasti akan berbeda. Jadi sekali saya tekankan, investasi itu ada risiko dan kita harus menyadari, harus aware kira-kira profil risiko kita di mana. Kalau memang kita nggak cocok ke satu instrumen, misalnya jangan dipaksakan gitu ya teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong soal ke instrumennya nih ya, kan ada banyak banget nih ya instrumen-instrumen Ya. saham nih, soal instrumen pasar modal gitu ya. Salah satunya saham itu sendiri gitu ya. Dan pasti teman-teman bertanya, khusus untuk Gen Z nih, yang cocok instrumen apa nih mungkin Mas Vino nih yang bisa dicoba untuk Ya. teman-teman Gen Z untuk mulai berinvestasi? Apakah saham oke misalnya? Ya, ini balik lagi ya tadi soal profil risiko ya. Untuk teman-teman Gen Z yang memang profil risikonya cukup tinggi, saham itu bisa menjadi salah satu pilihan ya, karena saham ini memang karakteristiknya dari sisi risiko memang cukup tinggi, tapi potensial return-nya juga tinggi gitu. Jadi tentunya dengan berinvestasi di saham ya, uh, dengan berbagai strateginya ini bisa membantu kita ya, membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, tujuan yang akan kita tuju lah, intinya seperti itu gitu. Nah, apa sih saham itu sendiri ya? Jadi untuk saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi di pasar modal itu ada emiten-emiten ya, jumlahnya itu ratusan ya, bahkan ribuan. Itu mereka mencatatkan sahamnya atau menjual sebagian sahamnya di bursa, tentunya kepada investor atau masyarakat gitu. Nah, saham ini sebagai bukti kepemilikan itu bisa diperjualbelikan. Jadi diperjualbelikan sebagai salah satu instrumen investasi yang tadi saya bilang bahwa potensi return-nya cukup lumayan ya. Jadi biasanya sih ini akan sangat tergantung dari fundamental dari perusahaan tersebut. Fundamental dalam hal ini adalah kinerja keuangannya seperti apa, growth-nya seperti apa dari sisi kinerja keuangannya gitu. Jadi saham itu bukti kepemilikan dan sangat tergantung dari kinerja suatu emiten. Nah, apa sih apa namanya keuntungan dari kita memegang saham atau berinvestasi saham dan tentunya risikonya ya. Jadi untuk keuntungannya dulu mungkin ya, keuntungannya itu boleh dibilang secara umum itu ada dua ya. Yang pertama adalah capital gain ya. Jadi kalau teman-teman misalnya beli saham Astra Internasional di harga
misalnya ini contoh aja ya, misalnya 5.000 misalnya. Kemudian jual di 5.500, maka teman-teman mendapat capital gain sebesar 500 ya. Tadi selisih antara harga beli dan harga jual. Dan itu bisa apa namanya? eh, Bisa diperoleh dalam waktu yang ya kalau misalnya lagi bagus itu dalam waktu yang relatif cukup singkat ya. Jadi itu yang disebut dengan capital gain. Kemudian benefit yang kedua ya, ketika kita berinvestasi dengan saham itu kita akan mendapat yang namanya dividen gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa kalau misalnya udah tutup tahun nih, misalnya di tahun 2023, maka sebagian dari laba bersihnya itu nanti akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, tidak terkecuali tentunya adalah pemegang saham yang membelinya lewat bursa efek gitu. Jadi kalau kita sebagai pemegang saham Astra terus dia membagikan dividen untuk pemegang sahamnya, maka kita akan memperoleh yang namanya dividen dan itu menjadi keuntungan untuk kita ya sebagai pemegang saham gitu tentunya. Nah, terlepas dari keuntungan tersebut atau benefit tersebut, tentunya saham juga ada risikonya ya. Risikonya yang pertama adalah capital loss ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli saham, tapi ternyata harganya turun dan kita terpaksa harus jual, maka selisih antara harga beli dan harga jual yang lebih rendah itu menjadi risiko yang harus kita tanggung. Kemudian risiko kedua terkait dengan saham adalah biasanya terkait dengan risiko likuidasi ya. Artinya kalau misalnya ternyata perusahaan tersebut harus delisting ya atau bahkan bangkrut, ini akan menjadi risiko kita. Walaupun terakhir kalau nggak salah ya perusahaan-perusahaan yang delisting itu mereka harus melakukan tender offer. Jadi dengan diberlakukannya peraturan ini tentunya akan memperkecil ya risiko terkait dengan delisting tadi gitu. Jadi mungkin itu sih sedikit apa namanya eh, pengetahuannya terkait dengan benefit dan risiko ketika kita berinvestasi di saham. Nah, untuk nextnya mungkin terkait dengan strategi. Gimana sih strategi yang bagus ya kalau misalnya kita mau Ya. berinvestasi di saham gitu, Andre? Iya, dan ini mungkin biasanya juga sering ditanyakan ya bagi teman-teman Gen Z, apalagi mungkin yang masih ada di bangku pendidikan ya, dan masih kuliah, yang mungkin dananya belum besar gitu, tapi mau coba invest gitu ya, apakah bisa banget gitu ya. Dan teman-teman bisa gunakan satu strategi yang namanya dollar cost averaging, atau ibaratnya kita seperti menabung gitu, tapi nabung saham gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak harus dipaksakan harus dana besar gitu ya, langsung dana besar ya, tapi teman-teman bisa rutin secara bertahap, disiplin dari bulan ke bulan dengan nominal tertentu yang udah teman-teman sesuaikan untuk konsisten berinvestasi ke satu instrumen. Itu namanya teknik dollar cost averaging. Itu yang pernah saya lakukan juga dulu ya di saat masa-masa kuliah dan udah mulai coba belajar investasi. Dollar cost averaging itu sangat-sangat membantu sih ya. Dan ada satu lagi namanya teknik lamsam di mana kita langsung menyertakan penempatan dana yang cukup besar di awal periode kita investasi ya teman-teman ya. Tapi kedua ini sama-sama bagusnya. Cuman memang tergantung kita aja menyesuaikan cocoknya, enaknya, nyamannya kita di mana gitu ya. Buat teman-teman yang merasa mungkin agak sedikit berat kalau misal langsung di awal semua, dollar cost averaging saya rasa adalah good option ya teman-teman ya. Karena di situ nanti kita akan lebih belajar soal konsistensi, disiplin, dan juga terkait dengan komitmen kita untuk investasi ya. Karena ngomong-ngomong soal investasi, itu adalah sebuah proses teman-teman, itu tidak instan dan ketika kita memetik hasilnya pun pastinya kan nanti di belakang gitu nggak langsung gitu ya. Oleh karena itu sembari juga tadi ya teman-teman kan lagi teman-teman Gen Z kan usia produktif gitu ya, apalagi mungkin yang masih di bangku pendidikan masih sambil belajar juga ya, saya rasa strategi seperti dollar cost averaging bisa sangat membantu sembari kita lebih memahami soal market dan juga soal instrumen yang nantinya kita pilih ya sebagai tempat investasi kita. Misalnya teman-teman pilih saham bisa lebih diperdalam lagi gitu ya. Dan mungkin sebagai penutup tambahan ya dari obrolan singkat kita di siang hari ini,
Ngomong-ngomong soal tips nih, Mas Mino ini ya buat teman-teman Gen Z nih, ada tips apa aja nih, Mas Mino bisa di-share nih, yang mau mulai invest? Ya, tipsnya mungkin sebelum kita mulai invest ya, tentunya kita harus pahami dulu nih terkait dengan apa namanya diri kita sendiri tadi ya, terkait dengan profil risiko kita segala macamnya gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita udah tahu profil risiko kita ya tentunya kita sesuaikan gitu untuk instrumennya. Apakah kita akan membeli instrumen saham atau kita akan membeli instrumen apa namanya, reksadana gitu dengan berbagai, macamnya gitu. Dan, yang, terpenting, ketika kita berinvestasi saham adalah kita harus bersabar ya. Jadi, berinvestasi saham, sorry berinvestasi itu harus sabar dan, tentunya konsisten gitu. Jadi, konsisten, dan, tidak lupa juga, tadi ya bagian dari kita misalnya kita udah memilih nih untuk investasi di, pasar saham, yang paling penting juga adalah, terkait kita harus, kenal dulu nih emiten apa yang akan kita beli gitu. Jadi ini, menjadi salah satu, mitigasi ya biar kita itu tidak terjerumus kepada, apa namanya, hal-hal yang justru merugikan kita ya. Padahal, tujuan awal kita adalah kita ingin, menumbuhkan investasi kita untuk mencapai tujuan yang, telah kita set di awal gitu, teman-teman. Dan penting juga ketika kita berinvestasi itu jangan greedy ya, karena kadang-kadang yang namanya, greedy itu, justru, secara tidak sadar itu bisa membahayakan kita gitu, walaupun seolah-olah itu bisa membuat kita cepat kaya gitu, itu. Jadi mungkin, itu sih beberapa hal yang mungkin, teman-teman Gen Z itu bisa, diperhatikan. Mungkin Andre ada tambahan silakan. Iya, dan mungkin sekali lagi ingin menegaskan ya teman, pakailah uang dingin gitu dalam berinvestasi ya. Karena itu menjadi kewajiban dan satu langkah pertama di awal ya teman-teman untuk mulai perjalanan investasi. Jadi sekali lagi pakai uang dingin, dan di mana uang dingin itu berasal dari budgeting bank ya teman-teman buat. Jadi di step awal banget lagi-lagi ya, kalau kita balik tadi ngomongin soal intronya adalah agar teman-teman nggak boros, nggak ada kebiasaan mungkin membuang-buang atau terlalu impulsif belanjanya ya, harus buat skala prioritas dan akhirnya buat budgeting plan agar nanti teman bisa punya dana dingin untuk diinvestasikan ya. Jadi mungkin itu aja, dan kita sampaikan teman-teman tetap semangat untuk bisa mulai investasinya, dan jangan ragu untuk bisa bergabung sama kita ya teman-teman ya, karena kita pun juga ada kelas-kelas edukasi yang menarik yang mungkin Anda bisa ikuti dengan berbagai topik-topik yang nanti kita akan bahas, tentunya akan bisa menambah knowledge atau insight ke teman-teman terkait dengan investasi gitu ya. Jadi pantengin terus aja sosial media kita, Instagram kita. Saya juga ada konten-konten edukasi dan juga program-program menarik yang bisa teman-teman ikuti pastinya. Oke, mungkin kita cukupkan kali ya Mas ya obrolan singkat Ya, di siang hari ini. Thank you teman-teman semua. Semoga memberikan manfaat ya, khususnya mungkin yang baru memulai perjalanan investasinya. Jadi saya terima kasih. Mungkin ada Mas Wil tambahan? ya, cuma tambahan aja ya, jangan lupa untuk follow official Instagram kita ya di @cgsi_id atau juga bisa ngajak teman-teman nih untuk join atau follow akun kita. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Thank you semuanya. Thank you semuanya.